warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wassalamun ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardh illa fi kitabim mubin. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aksarul ladzi hum fihi yakhtalifun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat 27 surat An-Naml ayat 75. Di ayat 74 Allah menegaskan bahwa Allah sangat mengetahui ucapan yang tersembunyi di dalam hati manusia. Kemudian ayat 75 ini secara umum Allah juga mengumumkan, menyampaikan apa saja yang gaib di langit dan yang di bumi, semua itu dalam pantauan Allah terdapat dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Saya menerjemahkan mulai ayat 74. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Bapak Ibu saudara sekalian, pada masa Rasulullah, orang-orang yang di Arab, kaum musyrik Arab itu sikapnya, dohirnya itu seakan-akan netral, tidak memihak ke A dan ke B. Tapi yang tersembunyi beda lagi, yang tersembunyi dalam hati, yang ditutup-tutupi. Nah, karena ada yang tersembunyi dalam hati, akhirnya Allah menurunkan ayat ini untuk diketahui Rasulullah dan diketahui oleh kita semuanya bahwa apa saja yang diucapkan atau terdetik dalam hati itu didengar, diucapkan oleh Allah, diperhatikan. Kalau ayat yang lain misalnya di surat 50, surat Qaf, itu ada ayat 16, itu menyatakan begini: walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gila. Dan sesungguhnya
Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, di sini disampaikan oleh Allah, yang dibisikkan dalam hatinya itu Allah mengetahui, tahu. Allah maha tahu. Tahunya itu enggak sekedar tahu, maha tahu. Karena Allah itu menurut ayat ini, di akhir ayat ini, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher itu urat nadi, urat yang kandil dan leher itu sudah kandil gitu, kita itu sudah kelet sini, sudah menempel, bahkan terbungkus di dalam daging. Allah masih lebih dekat. Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Karena itu kalau ada orang berbicara apa di dalam hatinya, itu dipantau oleh Allah. Sementara orang lain tidak tahu. Orang tidak tahu, jin tidak tahu, iblis juga tidak tahu. Allah maha tahu. Kalau ada orang berdoa di dalam hati, didengar oleh Allah. Didengar, Pak. Karena itu kalau berdoa itu disuruh langsung saja kepada Allah, jangan melalui yang lain-lain. Ada ayat memang perintah untuk melalui wasilah, namun wasilah itu sudah diatur oleh Allah, yaitu satu dengan Asmaul Husna, dua dengan perbuatan yang baik, tiga meminta doa orang lain. Rasulullah menyatakan siapa tahu dari mulut orang itu yang diterima doanya. Jadi perbanyak minta doa pada orang lain. Atau doanya orang tua langsung. Atau doanya Rasul. Artinya doanya orang yang masih hidup. Bukan doanya orang mati. Orang mati tidak bisa berdoa, minta didoakan. Bukan berdoa tapi minta didoakan. Oleh karena itu Allah membuka pernyataannya melalui Quran surat 40 di ayat 60. Allah berfirman begini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat 40 ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Berdoalah kamu kepadaku, jangan pada yang lain. Kamu berdoa langsung kepadaku, niscaya diperkenankan doanya ini diperkenankan. Jadi langsung berdoa kepada Allah. Ud'uni, langsung doa orang aku, doa yang lain. Jangan minta yang lain. Diperkuat di surat 2 ayat 186. Ini diperkuat. Di surat 2 ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani
falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Ya Rasul, kalau ada hambaku takon nang awakmu ya Rasul, berkenaan saya, tanyanya ke saya, tanya tentang saya. Jawaban ya Rasul. maka jawablah, Oke, jawablah Rasul. Jawaban gini, bahwasanya aku adalah dekat. itu dekat. Karena dekatnya seperti tadi, Pak Bu. Lebih dekat daripada urat leher. Allah menyatakan begini, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. nah di sini. Tak perkenankan doanya, tapi siapa yang mau berdoa? Kalau nggak mau doa ya nggak diperkenankan. Nggak ndonga diperkenankan. Yang berdoa itu yang diperkenankan. Nah itu tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi di ayat selanjutnya. Bapak Ibu saudara sekalian, maka di ayat ini, ayat 74 ini tadi, itu disebutkan oleh Allah di ayat 74 itu begini. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. Di ayat 75, itu disebutkan wa ma min ghaibati. Di surat 27 loh. Di ayat 75, sampai ulangi ayat 75 ya. Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ard. Secara umum Allah menyatakan ini, Melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. nah di sini ada kalimat wa ma min ghaibatin. Itu menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah tiada sesuatu pun, apa saja namanya sesuatu itu, tiada sesuatu pun, sesuatu yang di mana, sesuatu fis samai wal ardi, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Langit seluas itu, bumi seluas ini. Tiada satu pun, apapun maksudnya begitu, yang ada di langit yang di bumi, walaupun kecil, walaupun di dalam batu, illa fi kitabim mubin. Di sini disebutkan melainkan terdapat dalam kitab yang nyata lahir. Maksudnya begini, tiada suatu yang gaib, nggak ada sih gaib bagi Allah dari pandangan makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali ia tertulis dalam kitab yang nyata di sisi Allah itu, namanya Lauh Mahfuz. Kitab tersebut meliputi segala apa yang terjadi dan akan terjadi. Yang terjadi dan akan terjadi sudah ditulis semuanya, tidak ada yang tidak. Sekarang apa yang belum terjadi di dalam di kita ini? Yang belum terjadi nggak tahu kita, tapi itu sudah tertulis. Nanti tahunya kalau sudah terjadi, baru awake dhewe oh muni oh, berarti sudah jelas. Loh, sing dikatakan di ayat itu begini, belum terjadi, akan terjadi. Yang akan terjadi belum tahu, diketahui oleh kita.
Malaikat pun tidak tahu. Itu sudah ditulis oleh Allah. Makanya pesannya Luqman itu bukan nabi, bukan rasul loh. Tapi kalau pesan pada anaknya itu, pesan Luqman itu jadi pelajaran untuk semua orang, termasuk melalui Rasulullah. Inilah ada ayat begini. Ayat 16 di surat 31 ayat 16. Ya bunaya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, cuy biji sawi itu, ya, ono perbuatan besarnya sebiji sawi. Lalu perbuatan itu dan berada dalam batu, perbuatan itu jurune watu. Watu kan kudu dipecah. Jurune watu kan sulit untuk mengetahui juru watu. Atau terus atau di langit, atau di dalam bumi, atau di bumi yang paling dalam. Walaupun perbuatannya sekecil sebiji sawi. Ya'ti bihallah. Niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Dibalas oleh Allah karena diketahui, Bang. Allah Maha mengetahui, dibalas oleh Allah. Walaupun sebiji sawi itu mlebu nang jero batu, mlebu nang jero bumi, ono tengah-tengah kono, ono langit sapitu misalnya. Dibalas oleh Allah. Baik ya dibalas, buruk pun ya dibalas. Allah itu terus Luqman ini kepada anaknya mengajarkan begini. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Itu pelajaran ini dipakai sampai sekarang, Bapak, sampai hari kiamat. Padahal bukan nabi, bukan rasul. Mengajarkan, akhirnya ajarannya itu diakui oleh Allah sebagai ajaran yang baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau tadi mana ayat 74 itu, mana ayat 74 ini? Surat 27 ayat 74 ini. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan, menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia, baik yang disembunyikan maupun yang ditampakkan. Ini memperingatkan bahwa Allah mengetahui niat dan keyakinan orang. Kita punya niat apa? Punya keyakinan apa? Allah mengetahui. Termasuk mereka yang pura-pura beriman maksudnya, atau yang mendustakan Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi, diketahui oleh Allah, tidak tersembunyi dari pengetahuan Allah, semuanya secara jelas diketahui Allah. Sing mendustakan Nabi, yo diketahui. Sing pura-pura beriman, yo diketahui Nabi, diketahui Allah. Makanya di awal-awal surat Baqarah itu kan ada kalimatnya tadi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Terus wa ma hum bimu'minin. Karena Allah tahu
makanya Allah menyebutkan wa mahum bimumin. Koyok-koyok wonge muni saya beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi gurine wa mahum bimumin. Ternyata wonge gak beriman. Allah Maha tahu itu Pak, pura-pura itu namanya. Pura-pura beriman. Orang-orang yang pura-pura beriman itu kan munafik ya. Ya. Munafik niku jenenge. Kepethuk kancane koyo wong dadi iman temenan. Koyo paling iman pol. Koyo paling iman. Ternyata pret. Nggih. Gak iman. Maka di ayat 75 yang disebutkan di sini tadi, wa ma min ghaibatin, dan apa saja yang gaib fisamawati, fisamai wal ardi, yang ada di langit dan bumi, itu semuanya fi kitabillah, fi kitabil mubin, dicatat di kitab yang nyata. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang gaib, tidak terlihat oleh manusia, sudah tercatat dengan jelas di Lauh Mahfuz. Ini menekankan kesempurnaan ilmu Allah, kesempurnaan ilmu Allah. Tidak ada yang luput darinya, semuanya tidak ada yang luput. Awake dhewe ini gak luput Pak Bu, melayu nang dia, melayu mana dia, pikirannya opo ae, ndak luput dari pantauan Allah. Makanya wong kula iman pada Allah Pak Bu. Ngene wong kula iman pada Allah ya. Tapi berbuat itu malu. Berbuat maksiat itu malu Pak Bu. Soalnya napa? Merasa diawasi oleh Allah. Tapi nyolong gak bisa Pak Bu. Diketok mbek Allah. Gak wani nyolong. Nanti tanda tangan ae. Tanda tangan gak wong. Gak wani Pak Bu. Lu ngomong gak ro, tapi Allah tahu gitu. Itulah orang beriman beneran. Jadi orang beriman itu gak wani Pak Bu berbuat walaupun tidak diketahui orang. Walaupun tidak diketahui orang. Itu gak wani. Misalkan kumpul wake, dumduman itu lah. Wong didumi situ ngono misalkan. Apa iki wae dumduman jajan. Dumduman situ. Sapa sing ngoleh dumduman ya oleh siji. Oleh didum siji-siji. Padahal wong akeh ya. Sadurunge ngedum, sadurunge didum. No ember ngono misalkan ada kue itu di ember itu. Sadurunge didum, dijokok. Jokok dhisik. Wong kula beriman pada Allah, gak wani gak pun Joko. Gak wani, iki dicatet iki. Dicatet, catetannya elek, mencuri. Ukur didom kok. Katanya jajan loh, mencuri. Walaupun lu kecil, harganya tidak seberapa. Tapi kalau sudah dicatat dosa mencuri, ya tetap dosa, walaupun sebiji sawi aja. Jadi taruhan iman itu Pak Bu, kula panjenengan taruhannya bagaimana perbuatan kita sehari-hari. Umpama pakaian ini, pakaian saja. Orang tidak tahu panjenengan pakaian itu pakaian ini api apa elek, larang apa murah. Warnanya baik apa enggak baik. Nggih. Itu kalau kita pakai, ketika pakaian itu mahal, garo loh Pak Bu. Pakaian mahal itu garo. Warnanya ngono tok. Tapi gawe ngene, pakaian itu mahal. Aku tuku itu 1,5 juta. Misalkan pakaian ini 1,5 juta misalkan ya. Pakaian ini mahal. Garo loh 1,5 juta ini. Misalkan. Terus sak pakai. Wong ora ngerti kok bahwa pakaian yang saya beli ini 1,5 juta. Padahal gak ero. Wong gak ero. Warnanya ya bodoh. Terus saya
saya pakai gini, saya pakai pakaian ini. Cek lu ngomong bahwa pakaian saya ini mahal, sudah sirik itu, sudah sirik itu, sirik kecil walaupun sirik, walaupun kecil sirik, bahaya. Karena itu orang yang beriman pada Allah itu total iman. Apa saja yang dilakukan itu tidak lain hanya ingin mendapat ridho Allah saja. Gak peduli kok wong liya, Pak. Gak dilem, gak dilem, gak ngurus. Gak dilem, lem nek kepengin ngelem. Nek kon gak kepengin ngelem, gak usah dilem, gak ngurus. Yang penting saya berbuat bagaimana Allah ridho. Nah, Allah ridho itu ya perbuatan yang dituntun dalam syariat. Bukan berbuat Allah ridho kok dhisik, berbuat apa? Yang ada tuntunannya, berbuat yang ada tuntunannya itu adalah perbuatan yang Allah ridho. Tapi kalau berbuat yang nggak ada tuntunannya, gawe-gawe dhewe, pendapatnya sapa? Pendapatnya si A, pendapatnya sapa? Kiai B, pendapat sapa? Ustadz A, pendapat sapa? Tokoh ulama B misalkan. Boleh pendapat, asal satu pendapat itu merujuk pada Quran dan hadis. Kalau tidak merujuk, walaupun itu pendapatnya orang yang top markotopkan oleh orang, maka jangan diikuti. Jangan diikuti. Kalau tidak merujuk pada Quran dan hadis. Mana dasarnya? Di surat 6 ayat 116. Tanya bersama, surat 6 ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Surat 6 ayat 111. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Bagus. Kalau kamu ngikuti, pokoknya ngikuti wong melo. Jangan, bagus. Allah mengatakan, mereka yang kamu ikuti itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau yang diikuti itu tidak merujuk pada syariat agama, tidak diperintah Allah dan dicontohkan Rasul. Kenapa kok dikatakan oleh Allah menyesatkan? Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Ini persangkaan dari dewe, Bapak. Tapi kayak ibadah. Gaya-gaya dewe kayak ibadah. Nggak boleh, Bapak. Kita nggak boleh anggar mengikuti. Panjenengan ikut saya saja nggak boleh, Bapak. Saya jangan diikuti. Tapi kalau ucapan saya merujuk pada Quran dan ucapan saya merujuk pada hadis, sampai ikuti melalui ucapan ini. Kalau pribadi saya jangan diikuti. Saya ada tendensi lain, Pak Bu. Wah, kalau yang ikuti orang itu tidak boleh. Yang diikuti, yang disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang menyampaikan itu oleh pahala karena menyampaikan. Lalu untuk diikuti orang, bukan orangnya yang diikuti. Bang, bukan orangnya, Pak. Bapak mengikuti orang, dia gak pas. Saya dua tendensi lain. Wong tak mau ngene melo aku. Dia gak tendensi yang di luar syariat. Kena saya. Kalau kena, saya ditunjukkan azab oleh Allah. Barang ditunjukkan azab, waduh salah saya. Tapi wis kadung akhirat. Salah saya. Akhirnya terhadap yang ngikuti, mohon maaf, saya buka tangan sekarang. Saya tidak bertanggung jawab dengan kamu semuanya. Bisa terjadi, Pak. Nah, kenapa? Karena saya melihat adab mengancam saya.
Lah baru yang ikuti merasa menyesal. Loh ya apa sih? Awakmu tak ikut-ikuti dadakno. Lah boleh ngono to. Lha saiki kok buka tangan. Karepku dhewe ta, lak muring-muring kok. Nggih. Itu namanya menyesal. Jangan buka surat 2 ayat 166. Surat 2 ayat 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Yang diikuti misalkan hanya ikut saya, nanti akan berlepas diri saya karena apa yang saya lakukan itu pribadi saya, bukan syariat misalkan. Kenapa kok berlepas diri? Dan mereka melihat siksa. Ini masalahnya, melihat siksa. Waduh, salah. Sudah, pertemanannya hilang, hubungannya pudar. Makanya disebutkan oleh Allah begini. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Ya muring-muring sing ngikuti. Bisa dapur-dapur lu barang ngono Pak. Ujune wong muring-muring kan. Bisa mesu-mesu barang. Tapi nggak disebut mesu to mriki. Sing ngikuti akhirnya muni teman. Ayat 167. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhu kama tabarra'u minna. Nih. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti. Nah, sing ngikuti muni seandainya kami dapat kembali ke dunia, saged wis mati balik nang dunya? tidak bisa. Nggak bisa. Nanti ono ceritanya mati balik nang dunya. Saiki sing mati saiki gak balik nang dunya wae. Umane meneh-meneh ini. Ada yang muni seandainya aku bisa kembali ke dunia. Terus itu yang ini. Pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Saya akan berlepas diri. Kok iso? Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Dia menyatakan, aku akan berlepas diri dari dia, sebagaimana dia berlepas diri dari saya. Umpama aku dibalik renang. Nah di sini Allah menyatakan ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Jadi nyesal terus, nyesal lah Bu, tidak pernah berhenti seumur akhirat, bukan pada diguyarno be akhirat, be Allah akhirat itu. Kapan diguyarno Allah akhirat itu? Ya seumur akhirat itu, menyesal terus. Bahasa kula goblok, kalau goblok lah, kok kan biar kok melak wong iku ngoten lho. Bisa terjadi. Menyesal. Padahal wong sing ngene iki apa ya ringan? Enggak. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Napa sekali-kali? Sama sekali. Tidak akan pernah keluar. Makanya mau neraka niku menurut tukaran maksudnya. Tukaran karo wong sing diikuti, Pak Bu. Tukaran. Endi tukarane? Nggih. Disebutkan oleh Allah di surat 34. Nih, Pak Bu. Surat apa? Surat Saba. Di ayat 31. Nih. Allah mengkabarkan wa qala alladziina kafaru lan nu'mina
bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi walau taro idzal zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qawla yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Dan pernyataannya, dan orang-orang kafir berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran ini. Kafir itu muni ngoten. Yang kedua, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Kitab yang sebelumnya yoga iman. Kitab Quran ini yoga iman. Baik kitab sebelumnya yoga iman. Gua kafir kenyataannya. Terus, dan alangkah hebatnya. Hebat ini hebat bang. Walau taro hebat, ngeri bukan bahasa mereka. Terus, kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, ya, nanti akan pertemuan dihadapkan pada Allah orang yang zalim itu. Terus sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain. Ngomong ada yang lain. Ngomongnya tadi. Orang-orang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, menyombongkan diri. Yang dianggap lemah itu wong sing ikuti, yang menyombongkan diri dan diikuti. Wong sing ikuti. Ngomongnya tadi. Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Ini gara-gara kamu, aku akhirnya gak jadi wong iman. Kok gak karena kamu, aku biar jadi wong iman. Ngomong nek kancane diikuti. Lah sing wong menyombongkan diri apa gak iso ngomong? Bisa ayat 32. Qala alladziina astakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadatnakum anil huda ba'da idza'akum bal kuntum mujrimin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah. Diwales karo sing menyombongkan diri tadi. Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? Apa aku? Sing menghalangi petunjuk sudah datang petunjuk padamu. Apa aku? Tidak. Lapo aku? Dari wong ngono. Lapo aku? Gak yuk duduk aku menghalangi. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa. Kon dhewe kan. Kon meksa biyen kate tak jang ngaji. Apa jenenge kon kate budal ngaji. Aku main nawari, gelem mancing, kon gelem. Dikasih tau ngaji kon. Awakmu dhewe duduk aku, aja nyalano aku kon. Kon rokok lho Pak ini. Dari wong sing lemah mengatakan ini, ayat 33. Sama terjemahkan. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Ngomong itu. Tidak. Sebenarnya tipu dayamu di waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Awakmu sih teko balik-balik nganggonku bengi ya. Teko, ayo sok teko, sore teko, bengi kon ngejak kopi-kopian. Kate budal ngaji ngopi dulu. Dekir Pak Bu. Dekir sampai kancane. Bu, akan terjadi. Lek Quran membicarakan seperti ini akan terjadi benar besok. Lanjut. Ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, diajak gak sholat, diajak ke dukun, ngoten niku gelem ae. Terus kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala
mereka melihat adab. Kedua-duanya menyesal. Wis gak ono badine karu-karune. Dan waktu itu orang yang mengikuti dan orang yang diikuti, Pak Bu. Terus ya Allah ngeten. Dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Gulune dipasang rantai. Gulune dipasang rantai. Anjing itu, Pak Bu, racing anjing herder, anjing apa ya, kalau mau diajak lari-lari itu ditancang rantai dan gak liar sana kemari, bisa dikendalikan oleh yang punya anjing. Lek anjing dirantai, Pak Bu, longgar, jadi kendalikan ini longgar. Sapi dikei kendali ini longgar. Nah lek iki dirantai gulune, kira-kira ditekak apa? Ditekak. No? Ditekak. Bapak Usana, kalau gulune dirantai dengan rapat, iso ambekan. Yo gak ono kalimat ambekan sampai gak ambekan ngene gak ono. Cuma dirantai gulune. Ketika orang dirantai gulune, misalkan uangku dirantai gulune akan ditembak dari belakang. Ya apa nggih? Satu takutnya, dua malunya. Dirantai loh. Wong gak dirantai malu kok. Wong kate dilebokno nang penjara tangan itu ada dicekel ngene. Cek kayak rantai cilik cilonggar gitu. Itu saja tidak bisa apa-apa, Pak. Omongannya gulu. Nanti macam-macam. Kok berotot tambah disekat ini pedot gulu nih. Bapak Ibu sekalian, berat. Mereka akan dibelenggu di lehernya, di leher orang-orang kafir. Lanjut di akhir ayat. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini, ya inilah sebab di dunia pura-pura beriman, tetapi wong itu tidak beriman. Makanya di ayat 75 ini, yang gaib di langit, yang gaib di bumi, semuanya dapat dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Sikap orang yang menolak ayat ini pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah ada sekelompok khususnya kaum musyrikin Mekah yang menolak wahyu dan menganggapnya sebagai karangan manusia. Dianggap Quran itu karangan. Karangan, nanti Muhammad dianggap ngarang, belajar teko wong liya terus diwacakno mari ngono diwaca nang wong. Ngono Pak. Terus ana sing muni Quran iku ceritane wong biyen-biyen ngono. Itu menunjukkan ketidakimanannya, sehingga ada saja yang diucap. Ada saja yang diucap. Kalau di surat Mutaffifin, surat 83, ya surat Mutaffifin, itu ada kayak kalimatnya tadi. Di ayat 12, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Jadi wong sing melampaui batas, wong sing berdosa yaiku sing mendustakan hari pembalasan. Lah, sikap wong iku lek diwacana Quran ngene. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, Quran diwacana. Komentar ngene. Ia berkata, komentar ngene. Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Itulah orang yang tidak beriman pada Allah dan
beriman pada hari akhir, tidak beriman pada hari akhir. Sikapnya seperti itu. Maka di ayat ini menyembunyikan kekufuran mereka di dalam hati. Kekufurannya dalam hati disembunyikan. Meskipun secara lahiriah mengaku netral. Mengaku netral. Atau tidak terang-terangan menentang. Menganggap bahwa urusan hati mereka tidak akan diketahui oleh siapapun. Bahkan oleh Tuhan. Menganggap ngoten. Karena di dalam hati gak ono sing ngeruh. Bener aja yang mau gak roh. Tapi Allah Maha tahu. Peristiwanya kepada orang lain diceritakan kepada Rasulullah. Pengetahuan Allah, mengetahui yang gaib, yang di langit di bumi, diceritakan pada Rasulullah untuk pelajaran kita. Agar kita itu beriman kepada Allah. Bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Itu untuk kita. Tapi peristiwanya di orang lain diceritakan oleh Allah. Makanya Quran itu ketika dibaca ini jadi pelajaran. Pelajaran untuk kita. Ini namanya skenario hidup. Ayat ini kalau dibaca, kalau dijelaskan, Bapak Ibu sekalian, keimanan kita semakin menebal. Akhirnya begini, oh jadi apa saja yang dilakukan oleh kita, yang saya lakukan itu semuanya dipantau oleh Allah. Tidak ada yang lepas, satu pun tidak ada. Akhirnya orang itu tidak mudah berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Macam Rasulullah pernah bersabda gitu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 2564. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan penampilan kalian. Itu nggak dilihat oleh Allah. Tubuhmu nggak dilihat, tampilanmu, potonganmu. Kalau bahasa Amerika raimu itu semuanya nggak dilihat oleh Allah, bukan itu. Tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Amalnya dan hatinya. Lah hatine wong iku apik apa elek iku gak terpengaruh kok jasad. Bisa saja jasadnya baik, hatinya baik. Ono jasadnya elek, hatinya apik ono. Tapi yang paling parah jasadnya elek, hatinya elek, ditambah parah itu. Oke. Tidak sedikit orang jasadnya tidak baik tapi hatinya mulia. Itu yang dilihat oleh Allah. Hadis itu menjelaskan bahwa penilaian Allah itu bersifat menyeluruh. Bahkan pada hal yang tidak bisa dilihat manusia. Seperti niat, isi hati, itu tidak dapat dilihat oleh manusia. Allah Maha Tahu. Orang yang tidak percaya bahwa Allah mengetahui hal-hal yang gaib berarti orang itu mengingkari sifat Allah yang Maha Mengetahui. Allah kan Maha Mengetahui. Jadi mengingkari sifat Allah. Dan ini termasuk bentuk kekufuran. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kepingin kita ini menjadi orang yang imannya sungguh-sungguh, imanlah kepada Allah, percayalah atau yakinlah bahwa Allah mengetahui segala apa yang kita kerjakan, yang tersembunyi atau yang terang-terangan. Yakinlah di situ.
nanti akan membentuk kejiwaan kita, membentuk keimanan kita. Karena iman itu naik turun, Pak Bu. Kadang naik, kadang turun. Tergantung situasinya. Ngaji ini mungkin naik ini. Mungkin naik ngaji. Mungkin lewat ngaji. Bisa turun mana? Tergantung dari situasi dan kondisi. Maka ayat yang menyebutkan semacam ini banyak, Pak Bu. Contohnya yang pertama di surat 22 ayat 70. Sampai terjemahkan. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Oh, terus? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua di surat 6 ayat 3. Wa huwallahu fis samawati wal ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Allah itu disembah di langit di bumi. Di langit itu ya semua penduduk langit dan langitnya bisa menyembah Allah. Di bumi semua penduduk bumi dan buminya bisa, sak gunung-gunungnya bisa nyembah Allah. Terus dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dinyatakan oleh Allah semacam ini. Terus dan dia mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Dasar yang ketiga di surat 11 ayat 5. Sama terjemahkan. Ingatlah, sesungguhnya orang munafik itu memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya Muhammad. Ingatlah di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Diselimuti kain. Cek apa? Kaget. Ya, diselimuti kain. Terus Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Banyak ayat, Pak Bu. Mungkin kepingin semerap malih di surat 67 ayat 13, di surat 16 ayat 19. Oke. Kemudian di surat 57 ayat 6. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa huwa alimun bidzatis sudur. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia Maha mengetahui segala isi hati. Allah mengetahui segala isi hati. Pun muga-muga kula panjenengan iki dijadikan oleh Allah hatinya menjadi lunak, beriman kepada Allah, dibawa sampai akhir hayat kita menjadi orang husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Karena saya takut nih. Ada yang tanya? Tidak ada. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.